Jadi Rasul SAW itu suka melakukan yang kanan-kanan. Termasuk wudhu. Andai saja ketika kita berwudhu kita mulai pakai yang kiri, maka wudhunya tetap sah. Hanya kehilangan keutamaan sunnah untuk memulai dari yang kanan. Beda halnya dengan sesuatu yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Apa itu? Tidak boleh mendahului kaki daripada tangan. Orang basuh kaki dulu, baru kemudian tangan. Benar apa enggak? Otomatis wudhunya enggak benar. Maka dia harus ulang dari awal. Jadi kesalahannya pada tertib. Tertib di sini harus sesuai dengan ayat Allah dan hadis-hadis Nabi dan praktek Nabi. Kita pernah bedakan, Mbak, antara wudhu dengan tayammum, karena perbedaannya jelas. Contohnya ada dari Nabi SAW. Kalau wudhu Rasul nggak pernah nggak tertib. Kalau berwudhu Rasul selalu tertib. Muka dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, masuk ke telinga dan kemudian kaki. Selalu begitu. Tapi untuk tayammum ini menunjukkan bahwasanya kebolehannya tidak harus tertib. Sehingga nanti disebutkan dalam beberapa pandangan para ulama madhab. Untuk wudhu itu harus ada di antara rukunnya tertib berurutan. Ya berurutan itu kayak tadi. Muka dulu, kemudian tangan, kemudian kepala dan kemudian kaki, itu tertib. Yang enggak tertib gimana? Kaki dulu, kemudian muka misalkan, kemudian tangan, ini namanya enggak tertib. Jadi enggak boleh. Ya orang berwudu dengan cara semacam ini. Adapun tayammum, ini perbedaannya. Para ulama menjelaskan dalam tayammum orang boleh berbeda, tidak tertib. Standarnya kan hendaknya kita mulai dari mana? Muka dulu ya, baru kemudian tangan. Tetapi Rasul juga pernah lakukan tangan dulu, baru kemudian muka. Hikmahnya apa? Karena bukan air ini, Pak. Ini tanah, debu. Secara logisnya kan kotor. Jadi kalau langsung disapukan kepada wajah bisa jadi mengenai wajah dan kemudian ada kotor-kotornya di wajah. Maka boleh kemudian ditepukan dan kemudian diusapkan pada tangan terlebih dahulu baru kemudian muka. Kalau air enggak boleh memulai kaki dulu atau tangan dulu, tapi harus di bagian wajah baru tangan baru kepala dan kemudian kaki. Taib.